Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah seorang muslim beriman bahwasanya di antara manusia ini ada yang menjadi wali Allah yang dia pilih semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Hidup mereka hanya untuk taat kepadanya. Mereka mendapat kehormatan untuk mencintainya dan dianugerahi karomahnya. Maka mereka adalah wali Allah. Allah mencintai dan mendekat kepada mereka, dan mereka adalah wali-wali Allah yang mencintai dan mengagungkannya. Mereka sangat patuh menjalankan perintahnya dan mengajak manusia untuk menunaikan perintahnya. Mereka juga menjauhi larangannya dan mencegah manusia untuk melakukan larangannya. Mereka mencintai dan membenci karena Allah. Maka apabila mereka memohon kepadanya, pasti diberi. Dan apabila mereka meminta pertolongan, pasti Allah menolongnya. Dan apabila mereka berlindung kepadanya, pasti mereka dilindungi. Seorang muslim juga beriman dan meyakini bahwa syaitan itu mempunyai wali-wali dari kalangan manusia yang ia kendalikan dan membuat mereka lupa mengingat Allah dan terjerumus ke dalam kejahatan dan membisikkan kepada mereka berbagai kebatilan. Maka mereka menjadi tuli, tidak dapat mendengarkan kebenaran, dan buta, tidak dapat melihat dalil-dalil kebenaran. Mereka selalu tunduk kepada kehendak syaitan, patuh kepada segala perintahnya. Setan menipu mereka dengan keburukan dan membuat mereka senang kepada kerusakan dengan cara memandang indah kerusakan itu. Sehingga memandang yang mungkar menjadi ma'ruf dan yang ma'ruf menjadi mungkar. Dengan demikian, mereka menentang, melawan, dan memerangi para wali Allah. Para wali Allah sangat loyal, membela dan mencintai Allah. Sedangkan para wali setan memusuhinya. Allah mencintai dan meridhoi wali Allah. Sedangkan Allah membenci dan murka kepada para wali setan. Maka mereka sangat berhak mendapat kutukan Allah dan murka darinya. Jika tampak pada mereka hal-hal yang luar biasa atau kesaktian, seperti dapat terbang di angkasa atau berjalan di permukaan air, maka itu adalah istidraj, tanda kebinasaan dari Allah atas mereka dan merupakan tipu daya syaitan bagi orang yang loyal kepadanya. Informasi dari Allah tentang mereka sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya, wali-walinya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36 hingga 37. Informasi dari Rasulullah tentang wali Allah dan wali setan sebagaimana tersebut di dalam sabdanya di saat beliau melihat satu bintang terbang. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Apa yang biasa kalian katakan terhadap hal semacam ini di dalam tradisi jahiliyah?" Mereka menjawab, "Kami dahulu berkeyakinan itu pertanda ada seorang pembesar yang mati, atau pertanda akan dilahirkannya seorang bayi yang akan menjadi pembesar." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya binatang itu tidak dilemparkan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Akan tetapi yang terjadi adalah Tuhan kita apabila telah memutuskan suatu perkara, maka para pemikul arsy bertasbih. Kemudian para penghuni langit di bawahnya pun, dan demikian pula penghuni langit di bawahnya lagi, hingga tasbih menyucikan Allah itu sampai kepada penghuni langit yang paling rendah." Kemudian para penghuni langit itu bertanya kepada para malaikat petugas yang memikul arsy, "Apa yang difirmankan oleh Rabb kita?" Maka mereka pun memberitakannya. Demikian pula penghuni langit berikutnya, hingga berita itu sampai kepada penghuni langit yang paling rendah. Lalu pada saat itu, setan-setan mencuri pendengaran. Oleh karenanya, mereka dilempari dengan bintang.
Kemudian setan-setan itu membisikkan berita itu kepada para walinya, manusia yang setia kepada mereka. Berita yang setan sampaikan kepada manusia itu benar, akan tetapi mereka menambahinya. Ketika beliau ditanya tentang dukun, tukang tenung, beliau bersabda, mereka tidak ada apa-apanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka kadang-kadang memberitakan kepada kami tentang sesuatu, dan berita itu ternyata benar. Beliau bersabda, ucapan itu bagian dari kebenaran yang dicuri oleh jin, lalu ia membisikkannya kepada telinga walinya, manusia yang setia kepadanya, dan bersama dengan itu, jin membumbuinya dengan 100 kedustaan. Tidak seorang pun dari kalian melainkan telah ditetapkan Qarin, teman dekat dari setan baginya. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia melalui aliran darah pada urat-uratnya, maka persempitlah tempat-tempat keluar masuknya itu dengan cara berpuasa. Ribuan manusia yang melihat dan menyaksikan kejadian-kejadian aneh di berbagai tempat dan waktu yang tampak bagi para wali setan atau paranormal. Di antara mereka ada yang dapat mendatangkan bermacam-macam makanan dan minuman dalam sekejap mata. Ada pula yang segala kebutuhannya dipenuhi oleh setan. Ada lagi orang yang diberitahu oleh setan tentang masalah-masalah gaib dan tentang sesuatu yang bersifat rahasia. Ada juga orang yang dibantu oleh setan hingga senjata tidak mempan terhadapnya. Ada pula orang yang didatangi oleh yang sudah mati dengan maksud mengelabuhi dan menyesatkannya serta menggiringnya kepada perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah. Dan ada pula orang yang dibawa oleh setan ke suatu negeri yang jauh, atau setan datang kepadanya dengan membawa orang-orang tertentu atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dari tempat yang sangat jauh. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang mampu dilakukan oleh setan dan jin-jin jahat. Hal-hal seperti itu bisa terjadi sebagai akibat dari sangat buruknya jiwa seseorang disebabkan perbuatannya melakukan berbagai kejahatan, keburukan, kekufuran, dan kemaksiatan yang sangat jauh dari kebenaran dan kebaikan, jauh dari iman, takwa, dan kesolehan, hingga mencapai tingkat kebusukan dan keburukan jiwa yang dapat menyatukannya dengan ruh-ruh setan yang busuk lagi jahat. Maka pada saat itulah kesetiaan antara dia dengan setan bersemi. Lalu setan membisikkan berbagai kejahatan kepadanya, dan masing-masing siap untuk saling berkhidmat dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Maka dari itu, kelak di hari kiamat dikatakan kepada mereka, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 128. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.